Teja di sini. Dan di video kali ini aku bakal bahas sesuai judul kekurangan dari Yamaha R15 V3 tahun 2017. Ya seperti yang kalian tahu, sebenarnya itu banyak banget kelebihan dari R15 ini ya. Tapi yang pasti setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan. Apalagi ini Yamaha R15 yang cukup banyak kekurangannya. Oke, kita mulai dari atas dulu ya. Kita lihat di atas ini windshield. Di windshield tuh kelihatannya tebel, tapi kalau kena angin itu geter cuy. Di kecepatan kira-kira 40 lah, 40 km per jam tuh geter. Entah kenapa ya, padahal bentuknya keren. Terus kekurangan selanjutnya yaitu build quality yang kurang presisi. Contohnya di sini, kita lihat bagian sininya ya. Nah sini itu kelihatan masih kendor. Kotor lagi, habis kena genangan. Padahal genangannya cuma dikit banget loh, tapi tetap bikin kotor. Ya sudah lah ya, resiko tidak pakai sliver. Oke, kembali lagi ini ya, tadi build quality-nya kurang presisi. Sini juga apa karena aku udah ganti ini kali ya, tail lady, nggak tahu sih. Terus selanjutnya kalau ini emang agak tipis ya ini ya fairingnya, tapi justru kalau tipis ini malah bagus loh, lebih membuat motor jadi ringan. Dan juga kalau misalnya amit-amit motornya jatuh ya kan, terus lecet, dia gantinya nggak terlalu mahal. Karena aku lihat kemarin ada yang jual fairing kanan kiri itu jual 400.000, jadi nggak terlalu mahal ya. Terus beralih ke panel instrumenternya, instrumenter ya, pokoknya speedometer nih. Oke, coba sekarang kita lihat. Nah, jadi di sini tuh ada kekurangan, yaitu di sini. Ini entah kenapa indikator bensinnya ini kadang ngaco ya. Jadi misalnya aku habis CC ya, misalnya di sini digambar, tiba-tiba nanti bisa kurang sendiri, bisa naik sendiri. Entahlah, nggak tahu kenapa. Mungkin ada yang salah di sistem pembacaan speedometer di tangkinya nih kali. Selain itu nggak ada kendala sih. Cuman ini kalau kebanyakan orang speedometernya itu keluhannya itu pada ini ya, ngembun. Kalau di R15 ini enggak sih, alhamdulillah. Dan ini kekurangan selanjutnya itu aku dapetin khusus buat yang biru. Entah warna lain iya apa enggak, tapi setauku enggak. Karena yang biru ini keluaran awal tahun 2017 ini warnanya itu ada agak keunguan, ya nggak sih? Kalau nggak pakai filter pasti agak-agak ungu-ungu gimana gitu. Ya mungkin itu sebagian orang tidak suka ya, termasuk saya. Jadi nggak biru-biru banget gitu. Itu nggak cuma di R15 ya, di Yamaha R1 sekalipun juga kayak gitu, warnanya agak ungu gimana gitu. Kekurangan berikutnya itu ada di sektor pengeremannya, khususnya rem depan yang paling sering dipakai di motor ini. Jadi awal-awalnya itu aku merasa kalau rem R15 itu udah pakem ya, tapi ini kok lama-lama nggak pakem. Jadi kalau ngerem tuh harus segini. Ini baru ngerem. Dan ini juga jaraknya tuh termasuk jauh ini. Jariku yang lumayan panjang aja cuma dapat dikit di sini. Kurang di situ sih, mungkin harus ganti handle biar lebih pendek lagi. Dan ganti kaliper kali ya, atau selang remnya. Tapi ya tetap bisa membuat motor ini berhenti sih, tapi tidak sepakem itu gitu loh. Aku jarang banget pakai rem belakang. Kalau
rem belakang ini lebih parah daripada rem depan, nggak sepakem rem depannya. Berikutnya ada di belakang, bentuknya keren banget loh yang belakang itu, ala-ala R1 R6 gitu kan. Tapi di sini, yang aku di sini tuh belakangnya ini itu kan tuh bunyi gitu, denger nggak? Ini juga catnya kurang bagus. Ini hati-hati banget ini buat kalian. Ini kan termasuk motor yang lebar ya. Jadi kalau sempit-sempitan ini sangat teramat tidak cocok. Jadi harus hati-hati kanan kirinya. Dan ini dari belakang tuh ya, kelihatan lebar ya kan. Kelihatan lebar. Itu kalau misalnya kalian turun dari motor, itu tuh harus hati-hati karena bakal kena sininya. Kena sini. Yang akan membuat ini akan cepat lecet atau rusak atau patah. Kalau dilihat emang keren ya, bentuknya tuh keren ya kan, mobil banget. Dan ini juga menyasar ke beratnya, ke bobotnya. Bobotnya tuh termasuk yang paling berat di kelasnya di antara CBR atau GSX 150. Bobotnya tuh kalau nggak salah tuh 137 kg dan ditambah joknya tuh termasuk tinggi buat ukuran orang Asia. Jadi jaraknya dari sini joknya ke bawah itu 815 mm, yang termasuk tinggi. Kotor lagi, kotor. Oke. Dan itu efeknya apa? Efeknya itu ketika kalian memindahkan motor ini ketika parkir dan diem kayak gini ya, itu dipindahin termasuk susah, termasuk berat tinggi, berat pula kan. Tapi aku gak ada salah sih sama beratnya sama tingginya. Kalau menurutku sih nggak terlalu berat ya, nggak terlalu tinggi juga. Aku nampak sempurna dengan tinggi 185 cm. Berikutnya itu ada di sektor kaki-kaki. Ini bannya emang lebar ya, 140/70 dari 17. Tapi ARC Roadwinner, apalagi yang tipe RX01R, itu tuh dikenal dengan apa? Kualitasnya yang kurang karena licin. Banyak banget yang crash di grup gara bannya ini. Bannya emang lebar, memang bagus, tapi licin sih. Termasuk yang depan juga. Yang depan ukuran 100/80 ring 17. Terus kita lihat ini shock upside down-nya ini emang keren. Buat looks emang keren, dan buat handling kalau ngebut emang keren. Tapi kalau buat pelan-pelan, buat macet-macetan gitu, ini nggak enak, keras banget, ini kaku gitu. Termasuk shock belakangnya. Oh ya, shock belakangnya ini banyak yang komplain karena bocor. Tapi aku enggak sih. Alhamdulillah tuh kotor lagi. Ini motor sebelum aku video udah aku bersihin loh. Kena becek dikit aja udah langsung kotor. Dan ini juga apa namanya? Shock upside down depannya juga sering ada yang bocor di seal-sealnya ini. Pada netes oli. Tapi alhamdulillah ini enggak ada sih. Masih normal. Asal nggak dibawa ke jalan jelek. Dan kalau ada polisi tidur, Dan kalau ada polisi tidur, usahakan tidak diterabas gitu loh. Jadi pelan-pelan. Yang terakhir, masalah yang paling sangat teramat parah di motor ini, itu tuh dari kualitas mesinnya. Jadi mesinnya itu tipenya SOHC ya, single overhead camshaft kalau nggak salah ya. Jadi karakternya SOHC ini itu memang kasar, parah sih kasarnya. Ini aku pakai oli yang murah, yang rekomendasi dealer pas waktu awal-awal beli ini. Jadi awalnya tuh ya mau sport, rekomendasi ini ya, oli gratis ya. Tapi itu oli yang menurutku kurang bagus karena itu bikin mesin kasar juga. Nggak cuma kasar di suara, tapi kasar juga di perpindahan gigi. Kemarin aku ngetes di kecepatan 112 km/jam di gigi 6, itu RPM-nya paling sekitar 7.000-8.000-an. Rasanya tuh getar semua, bener-bener getar semua, dari bawah sampai ke stang tuh getar semua. Selanjutnya kita dengerin suara mesinnya. Kalian kasar apa enggak?
tuh kan kasar kan, terutama gigi satunya itu kasar banget. Gigi kedua netral, 1 2 netral. Oke gitu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian bisa mendapat notifikasi ketika aku upload video. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, jangan lupa share, komen-komen di bawah. Apa masalah R15 kalian? Kita sharing di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.